Acara ini dipersembahkan oleh Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya perwujudan Astacita keempat dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam 9 bulan pelaksanaannya, program pemerintah yang dilaksanakan pertama kali pada bulan Januari lalu telah berhasil menjangkau 30 juta penerima manfaat. Hingga September 2025, jumlah penerima manfaat program MBG di Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari 6,6 juta penerima. Jumlah ini masih setengah dari target yang ditetapkan, yaitu 15 juta penerima manfaat. Program MBG pun tidak hanya menyasar penerima manfaat langsung saja. MBG berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru di berbagai wilayah. Data menunjukkan di Jawa Barat terdapat 2027 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang menjadi ekosistem lapangan kerja baru. Mulai dari pemasok bahan pangan sampai ke pekerja di dapur-dapur satuan SPPG, program ini terbukti dapat membangun pengembangan kemandirian lokal dan ketahanan pangan lokal. Namun perjalanan menuju visi mulia tersebut tidak selalu mudah. Kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah di Jawa Barat menimbulkan sentimen negatif terhadap program MBG. Berbagai solusi tengah dicari dan salah satunya adalah dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan dan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP oleh Pemprov Jabar, BGN dan pihak terkait demi mencegah kasus keracunan terjadi kembali. Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran penting dalam mensosialisasikan program MBG secara inklusif dengan melakukan intervensi digital untuk memastikan efektivitas program serta mengupayakan sistem digital agar pengawasan semakin transparan. Kementerian Komunikasi dan Digital pun telah memiliki strategi dalam mengimplementasikan PP Tunas dengan tujuan agar anak Indonesia bisa sehat secara fisik dengan dukungan gizi baik dan aman di ranah digital. Makan bergizi gratis bukan sekadar soal gizi, tapi juga tentang menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat. Program MBG dirancang untuk membangun generasi muda yang cerdas dan sehat, sedangkan PP Tunas dirancang untuk memastikan anak Indonesia tumbuh aman, kritis, dan beretika di ruang digital. Kedua hal ini melengkapi fondasi SDM unggul, menjadi sehat jasmani, cerdas digital, dan berkarakter kuat. Bagaimana implementasi, evaluasi, dan kolaborasi solutif untuk program makan bergizi gratis yang dilakukan di Jawa Barat? Ikuti selengkapnya perbincangan Gizi dan Literasi Digital, Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina Nur Aisyah dapat hadir menyapa kembali Anda dalam program kesayangan kita Dialog Khusus Bandung TV. Dan Dialog Khusus Bandung TV kali ini adalah spesial karena persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Dan tentu saja di studio saya tidak sendiri, sudah bersama saya dua narasumber yang akan berbicara mengenai gizi dan literasi digital Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045, implementasi, evaluasi, dan juga kolaborasi solutif. Yang pertama saya lanjutkan untuk menyapa narasumber kita hari ini, yaitu Sekretaris Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Jawa Barat, Bapak Bayu Rahmana, SSTP Mhum. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Lagi sibuk tadi ke sini, diculik dulu ke sini ya Pak ya, untuk kemudian nanti bisa menginspirasi dan juga menceritakan banyak hal mengenai gizi dan literasi digital Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045. Kalau boleh tahu lagi sibuk apa Pak Bayu? Ya, saat ini banyak kegiatan ya untuk di Kominfo. Ini berkaitan dengan data informasi yang harus tersampaikan kepada masyarakat. Baik. Utamanya seperti itu. Siap. Selanjutnya tentu saja ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Raden Vini Adiani Dewi MMRS. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Meskipun tadi terkena macet tapi tetap semangat ya untuk menyapa pemirsa Bandung TV di sini ya Bu. Kalau boleh tahu juga ini Bu, lagi sibuk apa? Lagi sibuk kesini dulu. Terima kasih ya Ibu sudah mampir dulu ke sini. Lagi sibuk apa Bu kalau boleh tahu Bu?
Ya, kalau kami di kesehatan tidak Sibuk pernah terus berhenti bekerja, kayaknya. ya. Hanya sibuk terus. Kalau bertanya Benar. sibuk apa, setiap hari juga sibuk. Betul ya Bu ya. Lagi menyiapkan banyak hal ya Bu ya. Betul, karena kan program pemerintah itu terkait kesehatan banyak sekali ya. Betul. Jadi kalau MBG itu sebetulnya bagian saja ya. Kita kan sebetulnya masih banyak, ada TBC, ada layanan kesehatan ya. Ada juga cek HG, cek kesehatan gratis gitu. Ada juga kita sedang penyiapan program-program Pak Gubernur ya, terkait dengan peningkatan pelayanan publik di Jawa Barat. Ya, mumpung Bapak dan Ibu lagi ke sini, kita banyak sekali pertanyaan yang kemudian mungkin ini juga banyak yang menjadi pertanyaan dari pemirsa Bandung TV. Jadi kita langsung saja ngobrol ya. Pertama untuk Bapak dan Ibu di sini mengenai MBG. Tadi kita akan berbicara mengenai implementasi, evaluasi dan kolaborasi solutifnya seperti apa dari tentu saja ini adalah program yang dicanangkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto untuk adanya MBG. Dalam pelaksanaannya tentu banyak yang dihadapi ya Pak ya. Dan ini program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu upaya perwujudan cita pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran yang keempat. Menurut Bapak dan Ibu di sini, apakah program ini dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Indonesia? Boleh Bapak dulu atau Ibu dulu? Yang pertama. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Iya, tentunya program makan bergizi gratis ini bukan hanya makan gratis sebenarnya. Jadi banyak hal yang memang turunan di dalam program ini yang menyentuh berbagai sektor ya utamanya. Termasuk juga bidang pendidikan yang saat ini sasaran terhadap MBG ini pun bukan hanya ibu hamil, terus juga anak-anak maupun anak sekolah. Tapi ini juga memberikan efek yang luar biasa dalam program MBG ini. Mungkin jadi bukan hanya tersampaikan bahwa ada makan gratis yang diberikan kepada anak-anak kita, tetapi ada edukasi yang harus tersampaikan bahwa makanan seperti apa yang harus dikonsumsi oleh masyarakat sehingga ke depan 2045 Indonesia Emas ini bisa terwujud. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bayu. Dari Ibu, Bu, gimana nih Bu? Ya. Investasi terbesar sebuah bangsa adalah sumber daya manusia yang unggul. Betul. Di mana Pak Gubernur itu selalu menyampaikan bahwa ayo kita wujudkan Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer. Ya, jadi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan bahwa MBG ini adalah program hasil tercepat yang terbaik yang harus segera kita antisipasi karena tadi kita punya satu peluang besar yang tidak bisa kita abaikan ya, Indonesia Emas 2045, di mana penyiapan sumber daya manusia unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu harus disiapkan dari sekarang sehingga pelaksanaan MBG ini tadi ya sasarannya tidak saja anak sekolah tapi tentu kita tahu dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, balita begitu ya, dan juga tentu anak sekolah di dalam hal ini. Jadi sekali lagi bahwa MBG ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan investasi terbesar di bangsa ini, yaitu sumber daya manusia yang unggul. Dua-duanya tentu saja ini mengarah kepada Indonesia Emas di 2045 dan disiapkannya dari sekarang untuk kemudian bisa menyiapkan sumber daya manusia tadi ya. Semuanya ini ternyata banyak hal yang kemudian bisa disentuh dari program MBG ini ya Bu. Dari Diskominfo Jawa Barat ini melihat dampak MBG terhadap masyarakat Jawa Barat, terutama dari sisi penerimaan persepsi publik ini. Gimana Pak Bayu? Ya, ini menjadi tantangan besar bagi kami Kominfo untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Isu berkaitan dengan MBG itu banyak sekali. Ada isu masalah, saat ini kan masalah keracunan mungkin ya Bu ya, yang menjadi isu yang tantangan yang sedang ramai. Ini kan memberikan tantangan kepada kita untuk bagaimana supaya masyarakat tidak takut mengkonsumsi makan MBG ini. Ini yang harus kita kita kerjakan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini program adalah program yang sangat bagus, sangat baik untuk generasi penerus kita ke depan, mempersiapkan generasi untuk Indonesia Emas 2045. Dan tentu saja ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat itu bahwa setiap makanan yang diberikan kepada masyarakat itu memang terstandar, terus juga mempunyai kualitas bagus, aman untuk dikonsumsi, dan juga memberikan dampak yang baik untuk kesehatan utamanya, seperti itu. Sejauh ini yang dilaksanakan sudah seperti apa Pak?
Ya, Pak Gubernur saat ini dengan kemarin ada kejadian terkait dengan keracunan sudah membentuk Satgas ya Bu ya. Saat ini ada Satgas makan bergizi gratis yang dibentuk sampai ke level tingkat daerah. Ini juga untuk memastikan bahwa SPBG sudah terstandar. Terus juga memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Baik, kalau dari Dinas Kesehatan Ibu untuk melakukan peranannya dalam program makan bergizi gratis di Jawa Barat tentu saja seperti apa Bu? Ya, kalau kami sebetulnya kita punya tim Satgas Provinsi ya, yang sudah dibentuk dari berbagai macam OPD terkait. Karena MBG ini tidak saja masalah bagaimana makanan yang dimakan, tapi tentu persiapannya harus seperti apa. Karena kita tahu di dalam hal pelaksanaan MBG itu yang pertama tentu seharusnya terbit dulu sertifikat like hygiene sanitasi ya. Nah itu yang memang dalam hal ini harus dimiliki oleh setiap SPPG. Menjadi salah satu concern Ibu juga ya. Jadi di mana pada saat pembuatan SLHS ini tentu ada beberapa persyaratan yang harus kita siapkan. Setelah nanti dari SPG itu punya sertifikat like hygiene yang sebetulnya merupakan kewenangan dari DPM PTSP sebetulnya ya, karena dia harus ada NIB-nya ya, harus ada dalam hal ini SLF ya, dan tentu tadi ya sertifikat SLHS-nya. Nah, jadi kalau kami di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam hal ini terkait beberapa tupoksi dari Satgas itu banyak hal yang kita sebetulnya kerjakan bersama. Jadi nggak sendiri-sendiri, betul. Karena kita tahu bahwa dalam tadi masalah bagaimana izin operasional SPPG-nya ya. Setelah itu bagaimana dari mulai proses penyiapan ya, karena kita tahu di awal penyiapan itu tentu harus diketahui bagaimana bahan bakunya begitu ya. Siapa nanti mitra harus berkoordinasi dan kita inginkan tentu bahan bakunya yang sudah tersertifikasi begitu ya, supaya kualitas makanan yang dimasaknya juga baik. Termasuk di dalam hal ini kami juga mungkin dalam penerbitan SLHS ini concern juga terhadap dalam proses produksinya. Tadi penyiapannya, produksinya juga harus sesuai ya, bagaimana dihitung, memastikan bagaimana semuanya. gizinya gitu ya, lalu porsinya kan ada porsi besar, ada porsi kecil gitu ya. Nah, setelah itu setelah pemasakan lalu pengemasan ya. Dari pengemasan lalu distribusi. Nah, ini juga ya ada uji organoleptik dulu gitu ya. Bagaimana semuanya berperan di dalamnya. Lalu bagaimana nanti dinas itu yang berperan, ada DKPP, Ketahanan Pangan, ada Dinkes, di dalamnya banyak betul yang terlibat. Lalu setelah itu bagaimana Dinas Pendidikan nih mempersiapkan gitu ya. Makanya Satgas ini terdiri dari berbagai macam OPD, di mana salah satunya Dinas Pendidikan harus menyiapkan sarana cuci tangannya ya. Lalu siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap pembagian, karena sebelum distribusi itu kan memang harusnya diperiksa kembali kondisi makanan yang akan dibagikan seperti masih apa. Tetap sesuai kualitasnya dari yang keluar dari dapur. Lalu, gitu ya Bu ya. Nanti harus diterima berapa nih yang bagus, berapa yang itu disiapkan. Berarti Dinas Pendidikan terlibat di dalamnya ya. Setelah itu selesai itu kan nanti setelah beresnya itu dibersihkannya seperti apa, pengangkutannya bagaimana ya. Dan yang terakhir adalah tentu akhirnya nanti setiap tahun itu anak-anak dilakukan pemeriksaan. Jadi pada saat sebelum dilakukan MBG ini berapa nih tinggi badannya atau berat badannya gitu ya. Nah, lalu nanti setelah akhir di tahun ini berapa nih gitu kan, karena insya Allah MBG ini tentu menjadi program 5 tahun ke depan kepemimpinan Pak Presiden ya, Pak Prabowo dalam ini. Nah, jadi memang kalau disebut apakah Dinas Kesehatan terlibat, semuanya sebetulnya terlibat ya, karena kita tidak bisa juga berdiri sendiri begitu, karena tadi kan keterkaitannya itu harus dilaksanakan oleh seluruh OPD. Bahwa ternyata banyak proses yang kemudian dilalui ini adanya program makan bergizi gratis, bukan hanya membagi-bagikan saja, jauh lebih dari itu ya Pak ya. Mulai dari memberikan informasi, edukasi, lalu kemudian tadi pemeriksaan kualitasnya, mulai dari bahannya, cara memasaknya, belum limbahnya. Ini semuanya juga diurus sedemikian rupa, sedetail mungkin begitu ya Bu ya. Kayaknya masih banyak ini. Semakin menarik pembicaraan kita, tapi harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali seusai jeda. Tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV, persembahan dari Kementerian Komdigi. Kami akan kembali seusai jeda.
dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama saya Karina Nur Aisyah, tentu saja dalam program Dialog Khusus Bandung TV, persembahan dari Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Kita berbicara mengenai gizi dan literasi digital, Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045, mengenai implementasinya, evaluasi dan juga kolaborasi solutif, dan tentu masih bersama Bapak Bayu Rahmana, SSTPM Hum, yaitu Sekretaris Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Jawa Barat, dan bersama Ibu Kadis Provinsi Jawa Barat, ini Dinas Kesehatan, Ibu Dr. Raden Vini Adiani Dewi MMRS. Tadi sudah banyak berbicara mengenai bahwa ini adalah program yang luar biasa. Diharapkan tentu saja ini baik semua pelaksanaannya, tidak ada masalah, meskipun ada beberapa masalah yang kemudian ditemui di lapangan, tapi insya Allah semuanya sudah ada strategi khusus ya gitu ya Bu ya dan Bapak ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini program MBG tentu saja tidak memberikan manfaat langsung bukan hanya memberikan manfaat langsung kepada para siswa yang mengkonsumsinya, namun tentu diharapkan ini memberikan manfaat lain. Nah, apa saja sih manfaat lain yang kemudian diharapkan dari program ini, Pak Bayu? Ya, mungkin ini dari sisi ekonomi. Oke. Kalau kita lihat TKD ya Bu ya, Provinsi Jawa Barat tahun depan berkurang ya Bu, transfer keuangan daerah itu dari pusat itu sangat berkurang, sekitar 2, sekian triliun. Tetapi kalau melihat kita peluang dari MBG ini ada 50 triliun yang sebenarnya berputar di Jawa Barat nantinya berkaitan dengan MBG ini. Ini adalah suatu peluang yang luar biasa di sisi nilai ekonomi maupun perputaran ekonomi. Di ekosistemnya MBG ini banyak sekali nantinya yang harus terlibat, di mana seluruh masyarakat bisa menjadi produsen terhadap bahan makanan yang akan disediakan. Jadi masyarakat di desa yang biasanya misalkan membuat sayuran, menjadi peternakan ikan, ayam, terus juga telur ayam dan segala macam, ini bisa ikut terlibat untuk menyediakan bahan makanan yang akan disediakan, dibutuhkan oleh MBG ini. Jadi memang termasuk juga peluang lowongan kerja. Kebayang dari sekarang di Jawa Barat itu ada sekitar 4.000-an yang harus terbentuk ya Bu ya. Dari MBG saja satu MBG berapa puluh orang yang harus terlibat, mulai dari sisi produksi, dapur, termasuk juga distribusi, terus juga tadi sisi bahan makanan dan bahan pokok yang sifatnya ini di ekosistem itu sangat banyak sekali yang ikut terlibat nantinya. Dan itu menjadi perputaran ekonomi yang sangat luar biasa. Diharapkan meningkatkan juga perekonomian di Indonesia ini bisa meningkat dengan adanya MBG tadi. Karena tadi Ibu juga sempat sedikit menjelaskan bahwa banyak pihak yang terlibat. Dan diharapkan juga Pak Bayu tadi ya, banyak pihak terlibat, banyak juga pihak yang mungkin diuntungkan dengan adanya ini, diuntungkannya dalam hal kebaikan begitu ya Pak ya? Karena jangka panjang itu. Bu Kadis mau menambahkan, silahkan Bu. Ya. Jadi memang sama ya, baik Pak Gubernur ataupun Pak Presiden itu sebetulnya ingin ada ekonomi sirkuler. Nah, ya, jadi tadi disampaikan keinginannya sebetulnya adalah ketika misalnya SPPG di pesantren misalnya ya. Nah, bahan baku telurnya jadi peternak, buat telur gitu ya. Untuk ayamnya tentu masyarakat diharapkan tadi bisa beternak ayam ya, termasuk juga tadi sayuran, buah-buahan. Nah, ini memang ekonomi sirkuler inilah yang terbentuk begitu, sehingga tadi luar biasa tadi lowongan ya yang disampaikan ya Pak ya, 50 triliun yang insya Allah akan diberikan tahun depan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekiranya bisa menutupi transfer kita di sekarang ya 2,4 triliun gitu. Jadi memang di dalam hal ini, nah sekali lagi MBG itu tidak saja masalah mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, tapi kita tahu bahwa investasi manusia juga harus diperbaiki dengan sosial ekonomi ya. Jadi memang diharapkan dengan terbentuknya tadi budaya makan bergizi ya, terbentuknya juga tadi ekonomi tadi yang sirkuler dalam ini berputar, juga tentu ujungnya harapannya adalah nanti semua masyarakat ini memang siap gitu untuk menuju Indonesia Emas 2045 dari berbagai macam sektor begitu. Amin ya. Dan tentu saja tadi juga sudah disebutkan bahwa banyak hal, banyak pihak terlibat, banyak juga yang dibutuhkan. Tentu saja ini juga diharapkan adanya lapangan kerja baru yang juga bisa menyerap
di Jawa Barat masih tinggi begitu ya Bu ya, penganggurannya. Pengangguran. Diharapkan ini jadi sedikit mengurangi juga dan juga menjadi peluang. Semuanya jadi berkolaborasi, semuanya juga jadi kebagian gitu ya Bu ya, keuntungannya. Nah, boleh barangkali ditambahkan ini untuk lapangan pekerjaannya, lalu kemudian perekonomiannya, Pak Bayu. Ya, tadi di sisi sistem ekonomi sirkular ini termasuk juga ini kan nanti di level di urusan pendidikan yang pendidikan vokasi yang nantinya memberikan mempersiapkan sumber daya manusia ini sudah ditunggu oleh tadi apakah nanti di sekolah pertanian misalkan menyediakan para pelajar yang mereka sudah siap untuk mengolah, memproduksi bahkan sayuran-sayuran gitu. Jadi pasarnya sudah disediakan di MBG sehingga ekonomi sirkular yang ingin diciptakan ini memang sudah terwujud gitu. Jadi saling mengisi, saling melengkapi untuk kemajuan Jawa Barat utamanya. Selain pertumbuhan perekonomian yang kemudian diharapkan juga bertumbuh bersamanya adanya MBG ini, tentu saja nanti kita juga ingin ketahanan pangan ini sesuai juga dengan program yang dicanangkan oleh Presiden kita ya. Optimis ya Bu ya? Optimis ya. Seperti apa Bu? Ketahanan pangan yang kemudian nanti kita harapkan dengan adanya MBG ini dari semua sektor akan terkena juga dengan adanya MBG ini ya Bu ya? Jadi kemarin kami sudah mendapat beberapa instruksi ya, baik dari Pak Gubernur, dari Pak Sekda, ya bagaimana nanti ketahanan pangan ini menjadi pendukung dan juga tadi ya menjadi hal yang bisa kita perkuat di samping juga tadi menurunkan angka pengangguran terbuka ya, peningkatan laju ekonomi, termasuk juga indeks Gini ke depannya antara yang si miskin dan si kaya. Jadi semoga tidak terlalu tidak terlalu beda. Jomplang. Betul. Jadi memang ketahanan pangan ini sekarang sudah mulai merambah Mbak, karena kita tahu bahwa oh di sini kadang telur kurang gitu ya, di sini ayam juga jadi kurang begitu. Nah ini pun akhirnya memicu teman-teman itu mempersiapkan juga sumber protein yang lain ya. Dan kemarin malah Pak Sekda sudah menyampaikan sampai ke depan itu kita harus betul-betul mengatur bagaimana proses limbah yang terjadi. Nah ya contoh nih sekarang kita sedang mempersiapkan limbah dari kotoran sapi itu tidak boleh dibuang ke sungai. Ya jadi dari sini kan jadi kelihatan gitu ya. Oh kebutuhan-kebutuhan dari mulai daging sapi juga dibutuhkan gitu. Jadi jangan sampai cuma ayam telur gitu ya. Nah, sehingga proteinnya itu sehingga sekarang itu sedang dibudidayakan sapi-sapi yang nanti isi proteinnya tidak saja hal tersebut. Juga ikan kadang terlupakan ya. Jadi kita Indonesia kaya sekali ya, kayak daerah-daerah Pangandaran, Sukabumi Selatan gitu. Jadi jangan cuma ayam aja gitu ya. Ini juga yang ke depan inginnya dibudidayakan. Sampai kemarin itu terpikir gimana katanya kalau sampah-sampah yang organik itu kan bagus untuk pakannya maggot. Nanti maggot itu dipakai untuk pakannya lele. Dan berdasarkan penelitian para ahli nih, Teh Farina ya, bahwa lele katanya yang diberi makan maggot dengan lele yang diberi makan, mohon maaf ya, di sungai gitu ya, nah itu lebih bagus proteinnya yang dikasih maggot. Gitu ya, jadi tingkat proteinnya lebih tinggi. Betul, lebih bagus. Tingkat gizinya lebih baik. Gitu, itu kata para peneliti lele gitu ya disampaikan. Jadi memang ke depan sebetulnya kalau kita semuanya nih punya niat yang insya Allah baik ya, semuanya satu sebetulnya kata kuncinya adalah mari jadikan generasi kita itu generasi emas. Semuanya berniat seperti itu, saya yakin nih ya. Tadi LPE, terus tadi indeks Gini, lalu pengangguran terbuka ya, dan berbagai lagi masalah makro yang ada, yang sekarang kita sedang kejar gitu ya bersama dengan pemerintahan Pak Prabowo, itu insya Allah dapat terlaksana. Gitu. Ada efek domino yang positif begitu ya dari MBG ini. Kemudian tadi akhirnya kita mencari orang-orang yang kemudian usahanya di menyediakan telur atau protein, dan kita juga jadi tahu bahwa protein tidak melulu harus itu saja kok, banyak hal yang kemudian bisa digali lagi, dieksplor lagi. Betul ya, semua akan berdampingan, semua juga akan tumbuh, termasuk ujungnya adalah tadi Indonesia Emas 2045. Kalau kata Bu Kadis, ini semuanya harus niatnya sama ya, harus sinergi ya, gitu ya. Jadi ada kehati-hatian. Nah, ada hati-hati apa tuh Bu Kadis? Kehati-hatian dari mulai memilih bahan baku tadi. Nah,
Terus peternaknya juga kehati-hatian dalam menernakan ayamnya begitu ya. Jangan supaya cepat diberikan sesuatu kan. Biar gendut katanya Bu ya. Suntik air gitu ya. Itu mah isu ini. Ternyata semuanya diperhatikan sedetail itu ya Bu. Betul. Nah, malah beberapa para ahli gitu ya sudah menyampaikan ya udah bahan bukunya semua tersertifikasi aja gitu. Ini kaitannya dengan tadi ya Bu ya, SLHS halal haram ya. Itu juga harus diperhatikan juga ya. Betul. Jadi betul termasuk juga tadi SLHS ya yang merupakan syarat wajib sebetulnya ketika akan memproduksi ya, karena kalau untuk pendirian SPPG-nya sendiri itu penetapannya oleh BGN. Jadi ada SK SPPG itu sudah berdiri gitu ya, ditetapkan misalnya di satu daerah. Nah, operasionalnya itu sebetulnya harus ada SLHS-nya dulu gitu. Paling awal yang paling penting itu dulu sebetulnya ya. Jadi semuanya harus diperhatikan sedemikian rupa bahwa bukan hanya semata-mata memberikan makan gratis saja, jauh lebih dari itu. Semua hal sektor kehidupan kita ini akan tumbuh bersama dengan tujuan kita lagi ya. Sinergi semuanya untuk Indonesia Emas 2045. Pemirsa, tentu saja masih banyak perbincangan kita kali ini. Kami akan kembali seusai jeda. Tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV, persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kami akan kembali seusai jeda. Acara ini dipersembahkan oleh Gizi dan Literasi Digital Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045, implementasi, evaluasi, dan juga kolaborasi solutif. Bapak dan Ibu tadi sudah banyak sekali menceritakan bahwa ternyata tidak sesederhana hanya membagikan makanan gratis saja. Diharapkan dengan adanya makanan bergizi gratis ini tumbuh sumber daya manusia Indonesia yang kemudian siap menghadapi Indonesia Emas 2045, dan juga diharapkan di berbagai sektor kehidupan juga ini sama tumbuhnya begitu. Sebelum ke Bapak lagi, kita lanjut lagi ya Bu ya. Kalau tadi Ibu sudah banyak menjelaskan bahwa prosesnya tuh tidak sebentar, prosesnya tuh tidak sedikit, bahwa banyak yang diperiksa, bahwa kualitasnya ini dipastikan dari mulai pembuatannya, pendistribusiannya, bahkan diawasi semuanya sampai limbah-limbahnya gitu ya Bu. Lalu pengawasan yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat seperti apa Bu? Ya. Jadi seiring dengan kemarin mungkin ya pertemuan antara BGN dengan seluruh SPPG ya, di mana kami memang sudah disampaikan sekarang itu dari yang sudah ada terdaftar di kami itu ada 2.449 SPPG yang ditargetkan di Jawa Barat itu nanti 5.000 ya di tahun 2026 nanti. Jadi memang di mana tadi bahwa ternyata dalam pembuatan atau proses itu perlu tadi ya kesiapan SPPG sendiri, sehingga keluarlah surat percepatan untuk pengeluarannya SLHS. Nah ini mungkin yang sekarang teman-teman sedang luar biasa ya teman-teman di kesehatan itu, karena memang SLHS ini menjadi ranah kami begitu. Jadi sekarang itu teman-teman sedang mempersiapkan pelatihan, karena itu yang paling penting. Kenapa? Karena dalam penerbitan SLHS itu ada syarat yang harus dipenuhi. Sebetulnya dipermudah Teh. Apa tuh? Dulu itu lewat OSS, ya oleh DPMPTSP. Jadi tadi harus ada NIB, harus ada SLF, harus ada PBG di dalam hal ini. Sekarang sudah lebih dipermudah, ya dengan kebijakan bahwa percepatan SLHS ini persyaratan yang pertama adalah penetapan oleh BGN sebagai SPPG tadi. Yang kedua layout, gitu. Lalu yang ketiga adalah administrasi, dan yang keempat adalah persyaratan penjamah harus punya sertifikat pelatihan sebagai penjamah. Ya. Nah itu yang sedang kami lakukan sekarang itu dari mulai ketika seseorang sudah mengajukan usulan yang tadi syarat yang tadi, ternyata banyak yang belum dilatih penjamahnya. Jadi kami itu teman-teman di lapangan nih Pak Bayu ya, Senin sampai Minggu itu nggak berhenti kerjanya karena harus pelatihan tadi, gitu. Karena kan hampir kurang lebih ada 25.000 mungkin ya yang harus kita latih begitu sebagai penjamah, ya karena tadi jangan sampai kalau lagi proses punten pengepakan misalnya jangan sembarang orang ikut nggak ditutup nanti ya mohon maaf ya kemarin itu terjadi nauzubillah milik ada plester lah gitu ya nah jadi memang harus pakai APD alat pelindung diri yang lengkap gitu ya. Nah itu tuh butuh penjamah yang kita latih. Jadi
kami di Dinas Kesehatan itu, para teman-teman di kota kabupaten itu sedang melatih para penjamah karena SLAS ini merupakan kewenangannya Dinas Kesehatan kota kabupaten. Ya, untuk sementara ini dipercepat ya, yang seharusnya merupakan kewenangan DPMPTSP kota kabupaten setempat. Jadi sekarang itu menjadi kewenangan kami yang bisa dilakukan manual, tidak melalui OSS gitu. Jadi sekarang itu syaratnya tadi teh yang 4 tadi. Nah, jadi kita sedang mengejar pelatihan. Setelah itu nanti SPPG akan mengajukan usulan ke kami untuk diterbitkan SLAS. Nah, apa yang dilakukan? Kami memeriksa investasi kesehatan lingkungan. Di mana sebetulnya IKL ya disingkatnya, di mana IKL itu sebetulnya harus dilaksanakan minimal 6 bulan sekali. Karena tadi melihat limbah, apakah di tempat misalnya mohon maaf ya cuci piringnya sudah betul, pembuangan airnya bagaimana, penyiapannya belum, tempat untuk menyimpan bahan mentahnya disatukan enggak dengan tempat menyimpan barang yang sudah matang begitu ya. Nah, jadi IKL ini memang kami lakukan. Nah, salah satunya juga setelah IKL yang kedua adalah memeriksa proses makanan dan air yang dipakai, di mana memang memerlukan pemeriksaan itu tadinya 2 minggu teh, sekarang udah dipercepat jadi 1 minggu gitu, udah dipercepat sekarang supaya cepat. Karena sebetulnya surat edaran dari BGN sendiri menyampaikan di tanggal 30 Oktober ini seluruh SPPG itu harus keluar SLAS-nya gitu. Dan mungkin kami nih ya sampaikan kepada Ibu dari tadi para pemirsa banyak ya Bu ya, kemana-mana ya Bu, evaluasi sekarang sebetulnya lagi gejar ini ya Bu. Kira tadi acaranya jam gitu, jadi saya udah janji ya evaluasi betul. Jadi dan ini sangat ditentukan oleh keaktifan SPPG-nya gitu, karena bayangkan dari kurang lebih 2.449 yang sekarang sudah terdaftar di kami ya, belum katanya menurut informasi Bu udah jadi 2.800. Jadi memang kita kan punya target 5.000 tahun depan gitu. Nah, jadi memang saya mengharapkan begitu, kami dengan keterbatasan kami punya 1.106 puskesmas yang nanti akan melaksanakan IKL. Dan IKL sekali lagi bukan hanya pada penerbitan SLAS, tapi minimal 6 bulan sekali itu memang harus dilaksanakan. Yang kedua tadi pemeriksaan airnya ya, yang kurang lebih selesai dalam 1 minggu. Jadi kalau dilihat sebetulnya minimal untuk lebih cepatnya program atau pelaksanaan SLHS ini segera diterbitkan, itu tergantung kepada kesiapan SPPG-nya sendiri. Apakah layoutnya itu sudah sesuai seperti yang disampaikan ya, dari mulai tadi pembuangan limbahnya disiapkan ya, dan segala macamnya. Jadi kami mengharapkan memang di kesempatan kali ini para wargi Jabar ya, terutama yang memiliki SPPG, para mitra ya, ayo gitu kita sama-sama tadi berniat baik ya, artinya bahwa kita sama-sama aktif ya, kami di Dinas Kesehatan Kota Kabupaten dan Provinsi berusaha mempercepat dari mulai pemeriksaan IKL-nya, dari laboratoriumnya, tapi sekali lagi membutuhkan peran aktif teman-teman para SPPG. Jadi jangan sampai kita yang nyusul gitu ya, atau kita datang nggak dibuka pintunya. Enggak ya, Bu? Enggak ya, baik semua ya Bu ya, baik semua ya Bu. Jadi maksudnya, ayo gitu ya, kita saling berkolaborasi gitu ya, saling memberikan informasi bahwa untuk pelaksanaan SPPG-nya ini sendiri, karena kita selain dikejar SLAS, juga kita dikejar tetap produksi. Jadi nggak mungkin SPPG-nya berhenti gitu, Ibu Bapak sekalian dalam waktu yang bersamaan betul, itu banyak ya, sekali yang dikerjakan. Betul, jadi makanya mari ya, bahwa segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi tidak usah khawatir ini para SPPG, karena baru dari 2000 sekarang yang baru masuk data terbaru dari sekarang lebih 2000, di sesi tercatatnya 2.449 ya. Itu baru sekitar 800-an SPPG yang mengajukan. Dan sekarang baru 49 yang keluar SLHS-nya gitu. Artinya kami di Dinas Kesehatan Kota Kabupaten itu sudah berupaya gitu ya untuk tadi karena pelatihan itu minimal 2 hari teh. Nah, dan teman-teman kan banyak ya tugasnya, CKG, TBZ ya. Jadi mari kita sama-sama gitu ya tadi proaktif ya kepada para SPG untuk dapat segera mengusulkan dan menyepakati begitu ya perbaikan-perbaikan supaya kami pun dikejar tadi ya. Surat edaran itu ada 2 teh. Kalau yang sudah di atas 1 Oktober sudah melakukan proses, itu harus selesai di 30 Oktober. Dan itu tinggal menghitung detik. Bukan hari lagi, hanya menghitung detik. Sekarang udah tanggal 28. Iya, sebentar lagi, Bu. Betul, jadi kita itu padahal kalau yang berdasarkan di atas, sebelum 1 Oktober, itu kita dulu terdaftar kurang lebih 2.108.
gitu ya, yang harusnya di 30 Oktober target kami itu tercapai. Semuanya itu selesai SLAS-nya gitu. Nah, dan kalau ternyata penetapannya itu di atas tanggal 1 Oktober, itu diberikan waktu 1 bulan kemudian. Jadi misalnya penetapan dari SPPG-nya itu oleh BGN itu tanggal 14 Oktober. Berarti SLAS itu terakhir nanti di 14 November. Gitu, bulan ini ya, Bu, jadi sekali lagi kepada para masyarakat semua ya, terutama yang punya SPPG di dalam hal ini, ayo kita saling membantu ya, karena sekali lagi mari kita kewenangan kita ini kita pergunakan sebaik-baiknya, kemudahan dari pemerintah pusat ya, dengan tadi tidak melalui DPMPTSP tapi bisa manual, dan juga di kami oleh Dinas Kesehatan sudah kami bantu pelatihannya, karena ada juga pelatihan dilaksanakan oleh Kemkes itu hanya 1.000 per hari itu lewat LMS tadi. Itu ya, ada learning LMS secara ya, online. Secara online dilaksanakannya itu hanya 1.000 gitu. Okay. Nah, jadi kami dalam hal ini mengajak ya kepada khususnya para yang tadi punya SPPG atau koordinator SPPG ini di setiap wilayah, ayo gitu kita saling membantu gitu ya, saling menginformasikan supaya tadi target di 30 Oktober agar semua SPPG ini punya SLAS ini bisa tercapai. Gitu. Nah, ini dari pengawasannya, lalu kemudian dilakukan evaluasinya, dan kemudian tadi ditemukan bahwa ternyata banyak penjamah yang belum dilatih, lalu diadakan latihannya dalam waktu yang mepet itu semua dilakukan. Karina tanya, Bu kerjanya apa? Iya, nggak bisa ngejawab karena banyak pisan ya, Bu ya. Iya, CKG belum pelatihan itu kan. Walaupun kami punten ya yang bekerja teman-teman di kota kabupaten, tapi kan kami itu tetap menjadi ujung tombak juga ya, Bu. Betul ya. Jadi kami itu jujur aja ya Teh, memang bekerjanya sama Senin sampai Minggu ya. Walaupun kami misalnya melakukan koordinasi aja begitu ya, ini udah berapa nih gitu kan, apalagi pimpinan kita kan tentu ingin laporan terupdate ya, ingin biasanya ya karena pengen cepet-cepet juga ya, semuanya. Betul ya, tapi tadi ya bukan hanya sekedar keluar SLAS, tapi yang penting adalah bagaimana kita betul-betul berkontribusi di dalam MPG ini sesuai dengan SOP ya. Oh ya, jangan lupa juga SOP-nya disiapin. Biar lebih cepat juga ya, Bu ya, semuanya tercapai. Betul. Kalau udah pas semua kan ya, jadi langsung keluar SLAS. Keluar gitu kan, bisa seminggu gitu, bisa sebulan ya. lagi gitu ya, Bu ya. Baik, Ibu. Mungkin Ibu PR-nya tadi banyak juga. Nah, Pak Bayu juga banyak PR-nya. Abis ini kayaknya Ibu abis ini ngapain gitu ya, Bu ya. Betul, harus begitu ya. Nah, Pak Bayu juga ini juga PR-nya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Jawa Barat terutama, lalu kemudian untuk juga bisa memberikan persepsi yang baik, lalu kemudian nanti juga masyarakat Jawa Barat menangkap dengan baik juga. Ini PR-nya juga banyak juga nih Pak Bayu. Tapi kita harus jeda dulu. Siapkan dulu pertanyaan ini yang tadi jawabannya banyak juga ya Pak Bayu ya. Kami akan kembali selesai jeda, tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV. Acara ini dipersembahkan oleh Dialog Khusus Bandung TV, persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdi, Gizi dan Literasi Digital, dan juga untuk Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045, implementasi, evaluasi, dan kolaborasi solutif. Bu Kadis tadi sudah menjelaskan bagaimana alur atau proses yang dilaksanakan dengan adanya program MBG yang ternyata tidak sesederhana itu ya Ibu, banyak sekali di dalamnya yang kemudian dihadapi oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nah, ini PR Pak Bayu adalah tadi memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di masyarakat Jawa Barat, untuk kemudian bisa mengerti apa sih MBG, lalu kemudian memberi opini baik juga di masyarakat Jawa Barat, strategi khusus yang dilakukan oleh Bapak dan teman-teman di Diskominfo Jawa Barat. Seperti apa Pak Bayu? Ya, berkaitan dengan MBG ini memang sudah menjadi pusat perhatian dari publik ya. Ini terbukti dengan ada sekitar 25.000 pemberitaan di media online dan ada sekitar 88 ribuan percakapan di media sosial berkaitan dengan MBG ini. Sebenarnya itu menjadi peluang bahwa perhatian publik terhadap MBG itu sangat besar, sehingga sosialisasi yang kita sampaikan itu bisa sampai gitu, karena memang itu sudah menjadi perhatian masyarakat. Nah, tinggal kita cara penyampaian, terus juga ini
berkaitan dengan berita negatif yang sebenarnya menjadi tugas kita untuk bisa memberikan informasi yang lebih akurat kepada masyarakat dan transparan. Transparan gitu ya. Seperti disampaikan oleh Bu Kadis bahwa diproses, terus juga di pelaksanaan MBG dan segala macam yang sifatnya harus tersampaikan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Sehingga tadi bagaimana sih proses untuk membuat SPBG dengan proses dan segala macamnya supaya transparan, masyarakat bisa mengakses informasinya dengan terbuka gitu ya. Terus juga bagaimana untuk tadi mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan SL itu yang harusnya tersampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang sudah distandarkan gitu. Nah, ini juga tentunya bukan hanya menjadi tugas kami saja Diskominfo, dan tadi disampaikan oleh Bu Kadis juga ternyata memang di Dinkes juga sudah ada podcast ya Bu, ada layanan-layanan seperti itu yang sifatnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah secara urusan mungkin dari urusan bidang kesehatan tersampaikan informasi kepada masyarakat, urusan lainnya pendidikan dan segala macam, khususnya di MBG ini bisa tersampaikan. Dan sesuai dengan perintah Pak Gubernur, masyarakat diberikan kemudahan untuk melaporkan, mengadukan apabila ada SPBG yang kurang memenuhi standar kualitas. Ada hotline-nya ya? Ada hotline, ada kami menggunakan aplikasi Sapa Warga yang sudah tersampaikan, super apps gitu. Jadi memang masyarakat bisa mengakses itu dan melaporkan mana saja misalkan SPBG yang kurang ataupun tidak memenuhi syarat gitu ya. Itu mungkin. Jadi strategi-strategi yang kemudian dilaksanakan oleh teman-teman dari Diskominfo Jawa Barat tentu saja untuk memberikan edukasi yang baik mengenai MBG tadi, lalu kemudian membentuk opini publik yang baik juga. Positif, Nah, tentu saja diharapkan nanti dengan adanya MBG yang baik ini bisa menumbuhkan putra-putri kita yang kemudian siap di Indonesia Emas 2045 dengan mental yang baik juga, karena dari makanannya sudah baik, nanti juga paparannya juga ini gimana nih Pak? Karena sekarang akses informasi sudah sangat dengan mudah bisa kita dapatkan, bukan hanya orang dewasa saja, anak-anak juga kayaknya udah pada megang handphone gitu ya Bu ya. Kita tidak bisa menghindari mereka terpapar dengan adanya informasi-informasi negatif. Ini gimana nih Pak? Ya, ini tentunya untuk tadi paparan negatif untuk anak-anak ini, peran orang tua ini sangat penting. Betul. Pendampingan terhadap aktivitas anak-anak utamanya yang di bawah umur ini, pendampingan dari orang tua terkait dengan konten-konten ataupun akses media sosial ataupun pemberitaan atau segala macam, yang ini harus didampingi oleh orang tuanya. Tentunya orang tua tidak hanya memberikan kebebasan kepada anaknya untuk supaya kalau bahasa Sundanya anteng, biar anteng dikasih HP gitu kan. Tapi seperti yang sampaikan oleh Pak Gubernur, di Jawa Barat ini ada Pancawaluya, program Pancawaluya yang ingin istilahnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini tentunya tidak hanya menjadi peran daripada pemerintah saja. Peran orang tua itu sangat besar gitu. Jadi tentu saja ada keterkaitan ya Pak ya antara kesehatan fisik anak lalu kemudian ketahanan mental digital dalam pembangunan tadi. Tentu saja ujung-ujungnya kita adalah membentuk sumber daya manusia Indonesia yang siap Indonesia Emas 2045. Pasti banyak kaitannya ya Bu ya. Tontonan negatif, makanan yang sehat, tapi tontonan negatif tetap aja tumbuh kembangnya ini terpengaruh ya Bu. Gimana Jadi Bu? Menambahkan mungkin siap Bu. Jadi Satgas Pemprov Jabar sebetulnya kami sekarang sedang membuat MOU dengan BGN ya, di mana salah satunya mungkin kita lebih menjelaskan bahwa kerjasama kita ke depan itu dalam hal tadi ya, pengawasan, pembinaan, penyiapan itu lebih sama-sama kita pahami begitu ya. Itu. Lalu yang kedua sebetulnya salah satunya dari MOU itu adalah kita akan membuat kanal pengaduan ya, yang tadi yang sedang dipersiapkan ya Pak ya, sekarang belum memang, di mana kanal pengaduan ini ada beberapa manfaat ya. Salah satunya mungkin ketika
disampaikan tingkat makanan yang diterimanya mungkin tidak sesuai misalnya ya, itu salah satunya bisa langsung diadukan gitu dari masyarakat gitu ya, atau misalnya tadi terkait keberadaan SLS-nya misalnya belum ada ya, atau keberadaan SPPG-nya, mohon maaf ya. Jadi memang kanal pengaduan ini salah satu yang akan nanti kita bentuk di Satgas Pemprov Jabar gitu, itu sudah disampaikan. Nah begitu pula dengan adanya tadi Mbak sampaikan ya, Teh Karina sampaikan, bagaimana dengan pertumbuhan perkembangan. Jadi seperti saya tadi sampaikan di depan bahwa program MBG ini mendukung apa yang sedang kita kerjakan sekarang, ya, di mana kita untuk ibu hamilnya periksalah gitu ya, kunjungan ke-1 sampai kunjungan ke-6 dalam setiap proses 9 bulan masa kehamilannya. Itu tentu jadi pemantauan juga, sehingga kita tahu bahwa masih ada ibu hamil yang kekurangan energi kronik, masih ada ibu hamil yang anemia ya, sehingga dengan program MBG ini itu tuh jadi nggak ada gitu Teh Karina, ya, jadi nggak ada stunting baru begitu. Lalu juga termasuk di dalamnya tadi sekolah ya, di mana di awal pelaksanaan MBG dan di akhir nanti kita periksa. Itu memang sekali lagi ada CKG anak sekolah. Ya, jadi semua hari ini kita melaksanakan CKG anak sekolah tahun ini ya, dari bulan Juli sampai Desember, mohon maaf. Nah, nanti tahun depan kan CKG terus berlangsung nih. Lalu yang ketiga adalah di mana mohon maaf kemarin terjadi beberapa masalah dugaan ya. Dugaan keracunan itu sebetulnya lebih banyak dikarenakan proses ketika selesai selesai masak, mohon maaf, proses produksi selesai dan ketika dibagikannya itu terlalu lama, gitu. Ada jadi jeda terlalu betul, lama, ada jeda terlalu lama ya. Kita tahu bahwa itu adalah maksimal itu sebetulnya 4 jam, 6 jam udah nggak bisa ditolerir lagi, begitu. Jadi tidak banyak, bukan tidak banyak, bahwa terbanyak itu adalah karena tadi terlalu lamanya proses jedanya betul tadi. Jeda untuk dimakannya dari selesai produksi. Jadi tidak usah khawatir sebetulnya kepada seluruh masyarakat Jawa Barat ya, karena kami pun dengan banyaknya pembelajaran di dalam setiap proses MBG ini adalah proses yang program baik yang banyak, yang besar, tentu tadi memerlukan banyak pihak yang ingin terus memperbaiki diri gitu ya, dan kami pun Bapak sekalian berupaya untuk terus memperbaiki diri, tidak saja di Satgas Pemprov, di 27 kota kabupaten Satgas yang harus dibentuk Bapak sekalian, itu semuanya adalah berniat untuk ayo memperbaiki ya, apalagi sekarang itu mohon maaf banyak SPPG memang yang targetnya mungkin terlalu besar ya, kita memang maksimal itu kan 3.000 sampai 4.000 porsi satu SPPG itu. Nah nanti ketika sudah nanti jadi 5.000 SPPG targetnya di Jawa Barat ya, semoga nanti mah setiap SPPG itu nggak sampai 3.000 begitu, betul. Jadi lebih sedikit lagi. Tentu diharapkan dengan penambahan SPPG nanti di Jawa Barat, hal-hal yang tadi ya, karena makin banyak yang dipaksakan, waktu yang dibutuhkan makin lama. Jadi diharapkan nanti ketika kita sudah mulai gitu ya memperbaiki ini semua, salah satunya adalah penambahan SPPG, Teh Karina, itu masalah-masalah yang terduga keracunan itu tidak akan terjadi lagi. Bisa diminimalisir, bahkan tidak ada. Tidak ada, mohon. Karena yang saya perhatikan nih, Ibu sekalian, dari beberapa kasus dugaan keracunan itu terbanyak itu ternyata ya tadi, makanya anak SD itu jarang Teh. Yang betul kan yang sakit ya, rata-rata tuh SMP, SMA kan, SMP ini, SMA ini gitu ya, karena mereka itu memang mendapatkan porsi makanan itu di siang hari, yang seharusnya dipasaknya itu adalah porsi kedua. Jadi setiap harinya itu ada porsi 2 Teh, porsi untuk kecil dan besar. Nah itu tuh harusnya porsi kecil dulu, udah selesai baru porsi besarnya. Jadi sehingga jarak ketika selesai memasak sampai dengan di packing dan dibagikan itu tidak akan terlalu lama. Jadi insya Allah kalau ke depan semuanya diperbaiki, ya kami semua berharap ya dengan kesadaran kemauan bersama, tadi ya cita-citanya luar biasa loh. Pokoknya emang keren MBG ini. Itu ya. Harus kita dukung gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak sekalian, tapi tadi harus ada kebersamaan ya. Seperti contohnya nih Pak Bayu ya. Setiap SPPG itu wajib mengupload di Instagram. Ya, sehingga kalau Teteh pernah lihat ya ada Instagram SPPG yang memperlihatkan mereka tuh memasaknya seperti ini. Makanannya lucu-lucu gitu ya. Jadi nggak cuma taplok. Memang itu dituntut dipersyaratkan. Memang harus. Jadi harus diperlihatkan betul, kepada harus diupload ya, bahwa hari ini mereka masak apa, gizinya berapa, itu tuh harus diupload di Instagram ya. Jadi tadi saya bilang ya bahwa kalau semuanya itu punya tujuan yang sama, bahwa ayo kita harus bikin anak-anak kita sehat gitu ya, enak makanannya, habis semuanya gitu ya, jangan sampai tersisa dibawa pulang. Nah, itu kan sebetulnya ya awal-awal terjadi karena kebasi mungkin makanan yang dimakannya. Jadi memang insya Allah saya sangat
berharap dan luar biasa kita mah ya kan ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung gitu ya pelaksanaan MBG ini, karena tadi tidak saja sekedar kita membagikan makanan gratis, tapi utamanya adalah menciptakan ekonomi seluler, mengurangi angka pengangguran ya. Laju pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat gitu. Dan ujungnya adalah sumber daya manusia yang unggul yang merupakan investasi terbesar menuju Jawa Barat Indonesia Emas 2045. Amin. Baik, tentu saja banyak hal yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, lalu kemudian dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Ini semuanya saling bahu-membahu untuk kemudian tadi goalsnya sama-sama adalah menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Indonesia Emas 2045. Pasti banyak laporan-laporan ya Ibu, Bapak. Terus ini bagaimana cara untuk kemudian bisa menyelesaikan laporan-laporan tadi. Ini kita juga pengen tahu ya Bu ya. Tapi setelah yang satu ini ya, kami akan kembali selesai jeda. Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda setia bersama kami dalam program Dialog Khusus Bandung TV, persembahan dari Komdigi. Ini segmen terakhir kayaknya yang paling krusial ya Bapak Ibu, dan tentu saja banyak harapan-harapan dari kita, saya dan juga pemirsa Bandung TV di rumah. Tadi sudah dijelaskan semuanya itu dengan proses yang luar biasa baiknya, karena goals kita sama, niat kita sama, tujuan kita sama-sama. Ini kalau ada laporan-laporan, lalu kemudian hal-hal yang kemudian ingin diketahui oleh masyarakat Jawa Barat, Diskominfo tentu saja punya strategi yang baik juga untuk bisa mengedukasi masyarakat Jawa Barat. Kalau laporan-laporan tadi juga sudah dipersiapkan, akan nanti ada kanal yang kemudian bisa kita akses begitu ya Pak ya? Boleh barangkali ditambahkan lagi? Ya, untuk kanal pengaduan tadi sampaikan memang kita lagi persiapkan untuk kanal khusus untuk MBG tadi, supaya masyarakat bisa melaporkan secara real time pelaksanaan MBG ini. Tapi untuk sementara ini kita memang menggunakan kanal Sapa Warga yang sudah ada. Tapi ke depan kita memang kerjasama dengan Satgas ya Bu ya, karena memang ini terdiri dari banyak sekali urusan yang berhubungan. Tentu dibutuhkan nanti akan ada kanal pengaduan khusus untuk MBG ini. Begitu. Ada konten-konten barangkali yang disiapkan lalu kemudian untuk bisa memberikan opini publik yang positif, karena kayaknya kita juga semua mengakui ya bahwa informasi-informasi negatif juga sangat banyak di luar sana, dan kita juga sudah menyerap banyak informasi yang tidak baik, yang negatif juga. Tentu kita juga ingin diyakinkan kembali gitu Pak Bayu. Ya, kita kan kayak misalkan kalau dalam lapangan itu kalau kayak bertempur gitu Bu, antara sisi negatif berperang dengan informasi negatif dengan informasi positif. Secara informasi positif kayak tadi bahwa banyak MBG yang sebenarnya pengemasan penyajian itu yang lucu-lucu, terus juga enak-enak, terus juga dalam bentuk penyajian yang sebenarnya diterima langsung oleh masyarakat secara menyenangkan gitu kan. Sudah sangat baik penerimaannya oleh masyarakat. Inilah yang harus kita coba sampaikan kepada masyarakat informasinya, supaya ketenangan terus juga informasi yang baik itu bisa sampai kepada masyarakat. Utamanya seperti itu. Kepercayaan publik juga kembali. Kepercayaan publik juga kembali akan tumbuh, sehingga MBG itu tidak menjadi sesuatu yang pemikirannya negatif gitu Bu. Jadi kayak menakutkan wah ada yang tidak mau dan segala macam. Banyak sekali masyarakat yang saat ini anak-anak SMP, anak SMA ataupun anak-anak SD itu sangat menunggu ketika dibagikan makan siang bergizi gratis ini. Bahkan tingkat kehadiran anak didik sekolah ini meningkat. Ini ini bisa dibuktikan dengan data yang ada, dengan data MBG ini. Ternyata masyarakat khususnya di daerah-daerah yang terpencil itu yang sudah mendapatkan MBG ini, tingkat kehadiran anak didik atau murid ini meningkat.
Itu seperti itu. Itu juga dibuktikan dengan angka yang kemudian terus bertumbuh, anak-anak yang ternyata jadi semangat ya, Jadi pengen semangat. dapat MBG-nya Bikin juga. dapat MBG, karena Kayaknya ibu-ibu juga semangat ya Bu ya, Iya. jadi tenang di rumah, tidak memikirkan makan siang karena sudah diambil Sudah alih oleh. disiapkan. Nah itu dia ya, ini dari Ibu barangkali bagaimana Dinas Kesehatan menilai potensi program MBG sebagai fondasi generasi sehat menuju generasi Indonesia Emas 2045, tadi sudah banyak menjelaskan, tapi boleh barangkali ditambahkan kembali ya Bu. Betul. Jadi dengan adanya program MBG ini, Teh ya, tadi kan sasarannya ibu hamil, ibu menyusui, balita, ya, lalu anak usia sekolah. Kalau kami di Dinas Kesehatan tuh sangat berharap banyak, karena masalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, sekarang penyebabnya masih karena ibu hamil itu anemia atau kekurangan energi kronik. Jadi kalau kata Teteh tadi tidur nyenyak, betul Teh. Kalau ibu hamil semuanya gitu ya, Pengen ya, dapat Bu. makanan MBG ini saya juga ikut tidur makan. Karena yang kita terpikir potensi cake itu ada kurang lebih 0,7% dari seluruh keseluruhan ibu hamil. Jadi insya Allah kalau nanti 6,7% ibu hamil dengan anemia dan cake itu terselesaikan dengan MBG, maka ya alhamdulillah nanti angka kematian ibu turun, angka kematian bayi turun ya, termasuk juga tidak ada lagi stunting baru. Amin. Ya, jadi kalau kami di Dinas Kesehatan sangat berharap ya masyarakat bahwa melihat sisi MBG ini, ayo kita tidak lihat dari sisi negatifnya. Ya, mari kita melihat bahwa ini adalah peluang, kesempatan yang sudah disiapkan oleh negara, gratis juga begitu ya, sudah dipersiapkan juga ya. Tapi mari untuk memperbaiki itu semua ya dukungan peran masyarakat sangat dibutuhkan. Luar biasa. Gitu. Kalau ngedengerin itu langsung semangat ya. Semangat. Jadi harus dari sekarang Harus ya, Harus dari semangat. sekarang jangan ya. berpikir engkewe 20 Iya, tahun masih lagi. lama. 20 tahun. Udah Ternyata kelewat karena 2045 itu ujungnya. Kalau kita tidak bisa mempersiapkan dari sekarang, maka ujung 2045 itu tidak akan terjadi lagi Teh. Yaitu apa? Indonesia menjadi negara keempat terbesar di dunia. Kalau itu tidak kita capai dari sekarang, kita tidak tuju dari sekarang, 2045 itu udah akhir Teh. Maka kita tidak selamanya akan menjadi negara Sayang maju. sekali gitu. Sayang sekali. Padahal Potensi potensi gitu. kita menuju negara keempat terbesar Bisa setelah kok satu ya, Bu. Cina, betul, 2 India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Pak Bayu, Ya, program MBG kan tadi disampaikan oleh Ibu juga, ini investasi strategis jangka panjang. Itu nggak kerasanya mungkin nggak sehari ini atau 2 hari ini gitu. Tapi dampaknya tadi 2045 kita mempersiapkan Indonesia Emas dengan generasi yang mungkin anak-anak usia saat ini, usia sekolah maupun yang masih dalam kandungan, itu menjadi generasi tadi yang 17 sampai 60 tahun di 2045. Dan itu menjadi tugas besar kita di tahun ini, di selama periode ini untuk mempersiapkannya. Tadi sampaikan oleh Ibu juga, kalau misalkan bibitnya bagus, kedepannya juga akan bagus. Betul. Gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti bibitnya sudah kurang bagus ataupun bahkan bahasa ini mah di akhirnya Bu ya. Gitu. Jadi mungkin nanti ke depan 2045 tidak akan bisa terwujud Indonesia Emas. Jadi memang dan tentu ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Ini harus dilakukan secara bersama-sama dan masyarakat juga harus ikut terlibat. Ini bukan hanya program pemerintah, tetapi ini program bangsa Indonesia untuk mewujudkan 2045 Indonesia Emas. Itu mungkin. Iya. Semua harapan sama ya Pak, Ya. Bu. Tentu saja kita ingin mencapai Indonesia Emas yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Kadis dan juga Pak Bayu. Ayo kita sama-sama bertekad barangkali ya Ibu, kita semua mendukung MBG ini untuk kemudian bisa menjadi program yang luar biasa berhasilnya demi anak cucu kita, terutama ini untuk membangun sumber daya manusia yang handal di Indonesia 2045. Dan untuk Anda barangkali yang ingin menyampaikan laporan atau pengaduan terkait pelaksanaan MBG di lapangan ini dapat menghubungi layanan pengaduan resmi melalui nomor hotline di 0811 1000 8008 atau yang ada dalam layar televisi Anda. Dan layanan ini tersedia setiap hari kerja mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan mari bersama-sama mendukung program
program makan bergizi gratis dan berperan aktif sebagai pengawas di lapangan agar program ini dapat terselenggara dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal. Sekali lagi tadi bincang-bincang mengenai gizi dan literasi digital Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045. Kita optimis akan tercapai ya Ibu Bapak. Dan tadi sudah dijelaskan implementasi, evaluasi dan kolaborasi solutifnya seperti apa. Jadi tidak usah khawatir lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Raden Vini Adiani Dewi MMRS. Salam buat teman-teman Ibu ya. Saya terima kasih juga semangatnya Ibu kepada Bandung TV nih ya, karena sudah menyebarluarkan informasi tentang MBG ini. Iya. Semoga Ibu sehat terus. Amin. Ya, kelihatan nggak pernah lelah Ibu main meskipun capek. Habis ini katanya ada acara-acara lagi 2 kali lagi. Bapak juga terima kasih Bapak Sekretaris Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Jawa Barat, Bapak Bayu Rahmana SSTP M.Hum. Ditunggu kembali nanti kehadirannya di Bandung TV. Terima kasih juga Anda telah bersama kami. Saya Karina Nuraisyah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hatur nuhun, Bapak hatur nuhun. Ibu